Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita punya Allah yang baik, sehingga hari ini kita boleh ada tempat ini untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk kita sembah. Haleluya Yesus. Terima kasih
kerajaan surga. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Dan hari ini Tuhan, Tuhan sudah membawa kami ke dalam rumah-Mu yang kudus, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami mohon Tuhan sucikan, kuduskan kami. Ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk masuk hadirat-Mu dan menikmati lawatan-Mu pada pagi hari ini. Beracaralah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan atau mereka yang mengikuti ibadah online di rumah. Tuhan tolong mereka, Tuhan urapi mereka Tuhan. Dan yang dalam perjalanan tibakan mereka ke tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau. Menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah urapan-Mu ada di atas mereka masing-masing ya Tuhan. Sehingga mereka melayani bukan dengan kekuatan mereka, tetapi dengan hikmat dan urapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Yang berkemenangan hari ini saya boleh lihat tangannya. Kurang tinggi saudara. Ya, kita dalam berkemenangan hari ini karena kita diberi kuasa dari Tuhan kita.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi jawaban setiap doa-doa kami.
Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sehat semuanya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan buka sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Kolose 3:14. Kolose 3:14. Kita akan sama-sama bacakan ayat ini. Yang sudah dapat katakan amin. Kolose 3:14. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat ini berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Sekali lagi. Dan di atas semuanya itu hendaklah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan, silakan dulu. Terima kasih. Haleluya. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, katakan dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini yang kita baca ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu supaya jemaat di Kolose dengan rela dan yang berdasarkan kasih mematikan di dalam diri dan kehidupan mereka, manusia lama mereka, dan mereka mengenakan manusia baru. Dan hal itu bukan dilakukan sekali saja, tapi itu dilakukan secara terus-menerus, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Supaya apa? Supaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kalinya. Hal ini merupakan bukti kasih. Dengan kata lain, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa ketika Yesus telah datang sebagai pribadi yang mempersatukan, maka semua orang harus hidup seperti Kristus, yaitu kasih itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di rumah gitu ya, biasa ibu-ibu kalau mereka beli bunga seperti itu ya, ketika mereka menghiasi bunga mereka di vas atau di taman, seperti mereka mau gitu ya, kayak satu vas itu ada beberapa jenis bunga yang disatu padukan, seperti kayak ibu gembala buat seperti ini, kayak bagus gitu ya. Kalau warna-warna yang cocok disatukan itu kelihatan indah. Mungkin ada orang-orang juga yang mendekorasi rumahnya atau apapun itu semua satu warna, kayak pink semua, dari tembok, bunga, spray, gorden, semua pink. Mungkin iya bagus, tapi ada yang lebih baik lagi kalau warna-warna itu disatu padukan. Seperti kalau kita pergi ke acara-acara pesta, dekorasi kan pasti dia temanya warna pink, ungu, seperti dia pasti ada warna-warna yang setara dengan itu yang disatukan. Supaya apa? Supaya terlihat lebih indah, benar nggak? Terlihat lebih cantik pemandangannya. Wah, keren banget. Orang-orang yang datang, yang punya acara, bagus banget. Yang datang di acara, tamu-tamu juga merasa bahwa wah, indah banget. Karena apa? Itu sudah disatukan menjadi sesuatu yang indah, sehingga semua yang dilakukan itu terlihat cantik ya. Seperti ibu gembala mendekor semua ini supaya kalau kita datang di ibadah gitu semua terlihat cantik, ada gairah gitu, nggak kosong-kosong ya. Kalau ibu gembala nggak ada yang kosong, nggak diangkat gitu ya. Tapi kalau ibu gembala ada itu dihias sebagaimana rupa supaya terlihat indah. Begitupun kehidupan kita sebagai orang Kristen, yang kehidupan keluarganya diikat dengan tali kasih, maka itulah yang akan mempersatukan, bahkan yang akan menyempurnakan ikatan keluarga itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga adalah orang yang paling dapat kita andalkan. Bahkan keluarga itu adalah orang yang bisa kita percayai. Mau lari sampai dimanapun, pasti yang kita cari adalah keluarga. Karena dengan keluarga kita pasti akan merasa dan kita akan menemukan tempat di mana kita diterima, kita disambut, kita dirangkul, dimengerti. Bahkan dalam keluarga pun kita aman.
Keluarga adalah di mana tempat kita menemukan surga yang ada di bumi. Saya nggak tahu ketika Bapak Ibu saudara-saudara datang di sini keluarganya seperti apa. Mungkin semuanya sedang baik-baik aja, atau mungkin ada sedikit masalah yang terjadi. Ya, tapi keluarga adalah suatu tempat yang aman bagi kita. Tapi itu begitulah gambaran ideal tentang keluarga, dan pastilah semua orang ingin keluarganya, rumah tangganya, hubungannya seperti itu. Benar? Kita ingin supaya rumah tangga kita damai tiap hari, amin. Kita ingin keluarga kita semua kompak, semangat, saling mendukung satu yang lain, amin. Kita pengen, apalagi kalau kita nonton film-film tayangan-tayangan atau iklan-iklan bagaimana keluarga-keluarga itu kompak satu sama lain, anak-anak begitu tunduk dengan orang tuanya, suami istri saling mengasihi. Kita ingin seperti itu, tapi Bapak Ibu saudara-saudari, tapi pada kenyataannya yang perlu kita tahu bahwa keluarga pun bukanlah sekumpulan orang yang sempurna seperti yang kita lihat di tayangan-tayangan TV, iklan-iklan. Keluarga pun punya kelemahan, betul nggak? Walaupun kita tahu memang aman di situ, tapi keluarga pun punya kelemahan. Ada hal-hal yang mungkin buat anak dan orang tua tidak sepakat, atau adik sama kakak tidak sepakat, saudara ipar tidak sepakat satu dengan yang lain, sehingga membuat ada cekcok-cekcok kecil, salah-salah paham kecil. Itulah yang terjadi. Untuk itulah kita memerlukan Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan keluarga kita, amin. Kita sangat membutuhkan Kristus, karena tanpa Kristus tidak akan bisa jadi satu. Walaupun kita adik kakak kandung, tapi hanya kasih Kristus yang akan menyempurnakan itu. Mungkin terasa berat bahwa saya sudah mengampuni dia, tapi dia tidak menyapa saya seperti itu. Kita butuh Kristus untuk mengikat tali persatuan itu, yang untuk menyempurnakan. Mungkin kita sudah beres, tapi mereka membutuhkan waktu tertentu untuk bisa juga beres sama kita. Ketika kasih itu ada dalam diri kita, maka kita juga akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membereskan hati mereka dengan kita. Jangan sampai kita terlalu memaksa keadaan sehingga terlihatnya terpaksa untuk mereka bisa mengasihi kita. Tapi kita perlu kasih Kristus itu yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Kita akan belajar sama-sama mengapa kasih sebagai pengikat itu penting. Mengapa kasih sebagai pengikat itu penting? Karena Yesus sendiri adalah kasih, amin. Yesus telah datang untuk kita dan diutus sebagai pribadi yang akan mempersatukan hubungan kita dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita, dengan siapapun itu. Yesus telah datang untuk mempersatukan kehidupan kita, karena kasih Kristus telah mengikat kita, dan Ia juga yang akan menyempurnakan kasih kita seorang kepada yang lain. Dia bukan hanya datang untuk menyatukan saja lalu tinggalkan, tapi Dia akan menyempurnakan ikatan itu. Sebagaimana mungkin tadi sempat hilang, ada bagian-bagian yang mungkin sudahlah, tapi Dia Allah yang akan menyempurnakan. Dia Allah yang akan memenuhi setiap kasih itu dalam diri kita. Ya, cinta bisa hilang, bisa pudar ketika kita disakiti, jadi malas, sakit hati. Tapi ketika kasih itu ada dalam diri kita sebagai pengikat yang menyempurnakan kehidupan kita, maka kita mampu untuk mengasihi mereka yang bahkan mungkin bukan saudara kandung kita sendiri, orang jauh. Tapi ketika kasih itu ada dalam diri kita, maka itu akan menyempurnakan kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kasih sebagai pengikat itu penting? Karena ketika kita memiliki kasih itu, kita telah mengenakan
kita. Damai sejahtera Kristus itu akan memberikan ketenangan dalam hati kita ketika kita menghadapi masalah dengan sesama kita, keluarga kita, kakak kita, adik kita, saudara-saudara, keluarga besar kita. Dia Allah terlebih dahulu sudah memberikan damai sejahtera. Ya, walaupun kesel ya kalau kita disakitin, marah. Saya secara pribadi kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan ya saya pasti kesel. Tapi saya butuh waktu. Ada orang yang cepat langsung beres hari-hari itu dalam waktu-waktu itu juga. Tapi ada orang-orang juga yang membutuhkan waktu untuk menenangkan hatinya, untuk membereskan hatinya, berdamai dengan dirinya, sehingga dia juga mampu untuk berdamai dengan orang lain. Bukan berarti saya berdiri di tempat ini lalu saya sudah benar-benar tidak pernah marah, saya tidak pernah salah paham dengan keluarga saya atau ya suami saya gitu ya. Ada banyak hal yang mungkin tidak sepaham yang akhirnya membuat kita marah seperti itu. Ya karena saya sudah menikah saat ini saya pikir gampang-gampang ya. Ternyata apa yang suami saya suka, suami saya tuh nggak suka gitu ya. Contoh satu kali waktu kami baru-baru nikah, saya kesini lalu saya pakai sendal, saya suka kuning. Saya pakai sendal kuning supaya jalannya marah-marah gitu ya. Ngapain pakai sendal kuning? Udah kayak apa gitu ya, marah-marah gitu ya, kesal. Pakai sendal kuning gitu. Padahal menurut saya sendal kuning saya bagus gitu, cantik warnanya. Tapi kayaknya menurut dia nggak cocok sama dia. Lama-lama saya potong sendalnya, buang gitu ya. Tapi bagaimana supaya bisa sama gitu ya, sepakat gitu ya. Akhirnya ya udah, minggu depannya lagi saya udah nggak pakai sendal itu. Saya tukar pakai sepatu yang lain. Ya walaupun dia lihat, tapi enak dipandang mata menurut dia ya. Ya biar sama-sama damai gitu. Kalau nggak bisa perang-perang sedikit gitu ya. Itulah yang terjadi. Saya yang baru, apalagi bapak ibu saudara-saudara yang sudah sangat lama membangun hubungan rumah tangga, mungkin ada hal-hal yang kecil yang mungkin membuat bisa salah paham. Tapi damai sejahtera itu yang akan menolong kita. Kasih itu yang akan menolong kita bagaimana supaya itu bisa kembali normal dan kembali baik seperti itu. Bukan sekedar baik, tapi itu menyempurnakan hubungan kita kembali yang tadi sempatnya rusak, yang salah paham. Mungkin menurut kita baik, tapi yang diterima orang mungkin gak baik. Ya kadang-kadang saya juga seperti itu. Saya pikir yang saya lakukan ini sudah sangat baik dan benar, padahal orang yang mendengar pun gak enak didengar seperti itu. Tapi biarlah kasih Allah itu yang akan memerintah dalam setiap hati kita. Dan kasih itu juga yang akan menyatukan setiap perbedaan-perbedaan itu. Seperti yang tadi, suami saya nggak suka saya pakai sendal kuning itu. Padahal sendal kuning itu bagus ya. Dia berbentuk keju. Ya, Bapak Ibu bayangkan kalau keju itu dijadikan sendal, dia lucu ya kuning. Menurut cewek-cewek itu lucu, cantik gitu ya. Menurut dia enggak, hitam yang paling bagus. Terakhir kali kemarin kita mau kesini, bilang mau beli helm. Saya bilang saya mau helm yang warna kuning. Ya, enggak katanya, hitam. Saya bilang kalau hitam saya mau digambar di belakangnya di sablon atau dibikin jadi Batman gitu ya. Biar ada corak-coraknya biar lucu gitu. Ya, katanya. Ya itulah. Bagaimana kita mau supaya semua jadi daripada sebenarnya hal itu cuma hal sepele yang kita bisa ganti, sama bisa. Cuma kadang-kadang nggak mau. Tapi ya itulah. Kristus datang, damai sejahtera itu dikasih untuk kita supaya dapat menyatukan perbedaan itu. Bukan berarti habis itu lalu saya nggak mau beli kuning. Mungkin sendal nggak bisa pakai, tapi baju dia masih bilang kalau baju sih kuning bagus ya. Kalau sendal itu karena kulit saya agak hitam dipakai kuning gitu ya mungkin nggak cocok menurut dia gitu ya. Tapi ya akhirnya
Sendal kuning cuma bisa pakai di rumah gitu. Kesini pakai sepatu atau warna yang lain yang enak dipandang mata gitu ya. Perbedaan itulah yang akan mengiring dan mengarahkan kita ke dalam satu tubuh dan keluarga. Amin. Dia akan mengiring kita kembali yang tadinya mungkin tercerai-berai gitu ya, tercerai-berai, tidak sepaham, tapi kasih itu datang untuk menyatukan setiap perbedaan itu dan menyatukan kita sebagai satu tubuh dan satu keluarga yang penuh dengan kasih. Untuk itu, seberapa besar pun masalah yang terjadi di dalam keluargamu, Kristus sendiri telah memberikan dalam diri kita damai sejahtera serta kekuatan untuk menghadapi setiap gelombang kehidupan yang kita alami. Amin. Dia Allah sudah memberikan kekuatan kepada kita, damai sejahtera itu dalam diri kita, sehingga kita bisa cepat memperbaharui diri kita. Mungkin saya nggak bisa bilang harus hari ini, saya pun nggak bisa lagi marah hari ini. Dalam waktu-waktu itu juga bisa baik. Kalau suami saya kalau lagi marah dan waktu itu juga dia bisa baik, tapi saya butuh waktu. Jadi saya kadang diam. Ya itu sih kadang kalau diam nggak diterima juga gitu ya. Tapi ya itu kita juga butuh waktu seperti itu ya. Dan minta supaya damai sejahtera Allah itu turun di dalam hati kita sehingga tidak sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Dan itu akan jadi kepahitan dalam diri kita sendiri. Tapi biarlah damai sejahtera itu yang melengkapi kehidupan kita dan yang akan menyatukan kehidupan kita sehingga kita dapat menghadapi setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, mengapa kasih sebagai pengikat itu penting? Karena kasih yang paling terbesar, kasih yang paling terbesar dari semuanya. Kita bisa buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Saya akan bacakan ayat ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang paling terbesar diantaranya ialah kasih. Kasih yang dapat mengikat sebuah keutuhan keluarga. Cuma kasih yang bisa mengikat sebuah keutuhan keluarga. Yang tadinya mungkin sedang ada kesalahpahaman. Bukan keluarga aja, hubungan kita dengan sahabat kita, orang-orang terdekat kita, cuma kasih yang bisa menyatukan itu. Seperti saya bilang, cinta bisa hilang, bisa kesel, sakit hati, udahlah gak mau. Tapi kalau kasih itu yang paling terbesar, dia akan menyatukan. Kasih yang dapat mengikat sebuah keutuhan keluarga. Kenapa? Karena bila kita memiliki segala-galanya tanpa kasih, kita tidak ada gunanya. Betul Bapak Ibu? Kita punya uang, kita punya harta, kita kaya, kita cantik, ganteng dan sebagainya. Tapi kalau kita gak punya kasih, gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar sama-sama. Bukan berarti saya sudah benar-benar menerapkan kasih itu dalam diri saya. Saya juga masih terus belajar untuk menerapkan kasih itu, karena memang ini sesuatu yang berat. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, kita mengandalkan Kristus, melibatkan Kristus seutuhnya dalam diri kita, maka kasih itu pun akan dipenuhi dalam setiap hati dan pikiran kita. Karena firman Tuhan menginginkan itu. Di dalam Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Percayalah ketika engkau sanggup mengampuni orang yang menyakiti hatimu atau melukai hatimu, maka semua akan terasa lebih lega ketika engkau bisa mengampuni. Saya pernah bersaksi waktu itu, saya pernah punya masalah dan berat sekali karena saya merasa juga saya benar gitu ya. Karena sebenarnya saya
Lina tanya udah belum. Nggak, hari itu saya nggak 1 minggu, lama tuh saya pendam. Saya pikir udah gitu. Tapi itu jadi penyakit sendiri bagi saya, batuk dan flu saya tidak sembuh-sembuh. Tapi ketika saya bereskan semua itu, sampai hari ini untuk batuk dan flu itu udah jarang. Kalau enggak, ya ada Ibu Lina, ada orang-orang di rumah yang menjadi saksi itu kok, batuk sama flu nggak sembuh-sembuh. Pergi dokter, dapat obat habis, batuk lagi, flu lagi. Ternyata ada yang saya simpan, ada yang saya dendam dalam diri saya, dan ketika itu dibereskan, ketika kita mampu mengampuni, sakit di dalam diri kita juga sembuh. Amin. Saya nggak tahu apa yang menjadi perhubungan Bapak Ibu saudara-saudari hari ini. Apakah ketika kau datang hari ini kan ada sesuatu yang belum dibereskan? Hubunganmu bersama istrimu, suamimu, anakmu, keluargamu yang lain, saya nggak tahu. Tapi mari hari ini, firman Tuhan dari Januari sampai hari ini, Bu Lina bilang, Ibu Gembala bilang bahwa masih tetap berbicara tentang keluarga dan belajar tentang kasih. Saya sempat bilang, Bu, berat banget nih. Tapi itulah firman Tuhan yang datang untuk menegur kehidupan kita. Karena firman itu seperti pedang bermata dua, kesana dan kesini, bukan cuma untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang hari ini hadir, tapi juga buat saya. Bagaimana saya juga harus belajar untuk menerapkan kasih itu dalam kehidupan saya. Biasa yang dulu saya sendiri dan suka-suka saya gitu ya, mau marah sampai kapan pun terserah gitu ya. Sekarang saya sudah punya suami, kalau saya marah agak lama bisa dimarahin kali gitu ya. Jadi ya harus berusaha dari hari ke hari memperbarui diri kita untuk dapat memberikan yang terbaik. Amin. Karena kalau kasih itu dalam diri kita, bukan kita saja yang senang gitu ya, orang yang terdekat kita, orang yang melihat kita pun akan merasa damai. Amin. Puji Tuhan, mari kita turunkan kepala kita. Kita mau mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini dengan pujian, kasih pasti lemah lembut. Ini pujian yang sudah lama, tapi jadikan pujian ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kasih itu pasti lemah lembut, kasih itu memaafkan, kasih itu murah hati. Dan masih banyak lagi kasih-kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini, izinkan Roh Kudus dan bekerja, menjamah dan memulihkan setiap hatimu. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini ambil waktumu sejenak bersama dengan Tuhan. Mungkin pada pagi hari ini ada yang harus kamu bereskan. Mungkin dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan adikmu, kakakmu, sahabatmu, temanmu, siapapun itu. Mari pada pagi hari ini datang kepada mereka dan bereskan itu. Atau mungkin kau malu untuk mendatangi mereka. Tapi berdoalah, ambil waktu hari ini berdoalah. Katakan namanya buat Tuhan. Bilang buat Tuhan, Tuhan ini hari ini saya marah. Kemarin saya salah paham yang membuat hubungan kami renggang atau membuat hubungan kami semakin menjauh. Katakan kepada Tuhan hari ini. Minta Tuhan untuk bereskan hatimu, pikiranmu, sehingga damai sejahtera Allah itu melingkupi, hadir dan menjamah setiap hatimu pada pagi hari ini. Engkau masih punya banyak waktu. Mungkin di rumah engkau gak bisa berdoa karena banyak kerjaanmu yang bikin engkau gak ada waktu. Tapi hari ini ambil waktu dan kesempatan ini untuk bereskan itu dalam hatimu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Naikkan suara kepada Tuhan. Panggil namanya Tuhan. Kami butuh kasih-Mu dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan Yesus yang akan menyatukan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sehingga katakan pujian ini dengan lembut. Dan jemaat Tuhan tetap berdoa, meminta. Katakan nama-nama yang mungkin menyakiti hatimu, yang membuat kamu terluka. Bahkan bilang sama Tuhan, ampuni saya. Kalau saya pun tidak mampu mengampuni orang lain, berdoa kita supaya Tuhan memampukan kita. Haleluya Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja pagi hari ini. Izinkan Roh Kudus berperkara bagi kita hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Sama-sama pujian ini kenalkan sama Tuhan.
kami dapat membagikan kasih itu kepada keluarga kami, kepada suami, anak, dan istri kami, bahkan keluarga besar kami Tuhan. Biarlah kasih itu akan selalu ada dalam setiap hati kami. Damai sejahtera Allah itu sudah memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Dan kami menjadi orang-orang yang bebas di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan berdoa untuk kami semua. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Engkau sungguh luar biasa. Karena kasih-Mu kami ada di saat ini. Karena kasih-Mu kami diselamatkan. Karena kasih-Mu Engkau rela berkorban untuk kami. Dan biarlah kasih itu mengalir di dalam hati kami, supaya kami pun mau berkorban untuk orang-orang yang kami kasihi, supaya kasih yang ada di dalam hati kami akan mengalir kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu selalu berusaha untuk memberi yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekeliling ini. Dan biarlah kasih itu akan menjadi pengikat di antara kita semua, di dalam keluarga kita. Perbedaan pendapat boleh ada, perbedaan harapan boleh ada. Kadang harapan dengan kenyataan terjadi tidak sama. Tetapi itu tidak akan membuat kita kecewa, karena kasih Allah mempersatukan kita. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau akan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau akan hadir di dalam hati kami masing-masing, sehingga kasih yang dari Tuhan akan kami alirkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang egois. Kami tidak menjadi orang yang hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri, tetapi kami menjadi orang-orang yang mementingkan kepentingan bersama di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami, di dalam gereja, di dalam berjemaat. Tuhan tolong kami. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, apapun situasi mereka saat ini, Engkau akan menolong mereka. Bapak, pada saat ini juga kami teringat bagi saudara-saudara kami yang ada di Kupang, yang baru saja mengalami bencana, dan banyak di antara mereka yang mengalami kerugian besar. Dan bencana itu membuat penderitaan yang banyak di antara umat-Mu yang ada di Kupang. Kami berdoa, Tuhan tolong mereka. Gerakkan orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk menolong mereka, meringankan beban mereka. Dan kami berdoa buat situasi yang terjadi saat ini Tuhan, karena badai itu masih terus bergerak. Dan kemarin Tuhan itu terjadi lagi di Jawa Timur, di Malang. Kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, hentikan badai itu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup untuk menghentikan bencana-bencana alam yang terjadi. Kalau itu Tuhan izinkan terjadi untuk menjadi peringatan bagi kami semua, untuk kami lebih mencari Engkau lagi. Tuhan tolong, sadarkan kami agar kami lebih mencari Engkau lagi, agar kami lebih mengutamakan Engkau lagi. Biar roh takut akan Tuhan menguasai hati kami sepenuhnya, supaya kami menyadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Supaya kami boleh menyadari bahwa waktu kedatangan-Mu sudah mendekat, sehingga kami akan lebih mencari Engkau lagi ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu berkobar-kobar di dalam hati kami, sehingga kami terus
terus merasa rasa haus dan lapar akan Engkau, terus merasa miskin di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, ada begitu banyak tugas-tugas yang mereka harus selesaikan. Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada presiden dan seluruh jajarannya, dan semua bawahan-bawahannya sampai kepada RT RW. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, beri hikmat kepada mereka untuk mengatur dan menangani semua situasi yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, khususnya Ibu Simamora yang saat ini juga sedang bergumul dengan sakit kanker. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah hamba-Mu ini Tuhan. Engkau lawat dia, berikan dia kekuatan. Kami juga berdoa buat Ibu Yuyun bersama dengan Pak Wengki yang sudah sekian lama merindu untuk datang beribadah, namun mereka tidak dapat beribadah di tempat ini bersama-sama karena terhalang oleh kondisi fisik mereka yang sakit. Tuhan, tolong. Mungkin masih ada anggota-anggota jemaat yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau lawan mereka. Pada pagi hari ini juga kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sudah kembali menghantar Ibu Feby untuk ada di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh kembali bersama-sama beribadah, kami boleh kembali bersama-sama melayani, semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati dia, terus memakai dia, semakin memberi hikmat kepadanya. Biarlah dia akan menjadi ibu rumah tangga yang bijaksana, menjadi hamba Tuhan yang bijaksana, sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Hamba berdoa buat kami semua yang sudah melayani, biarlah Tuhan akan memulihkan kekuatan kami, tenaga kami, dan Tuhan akan terus memakai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Kiranya